Pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar Wikipedia? Hari ini, kita nggak akan baca artikel. Sebaliknya, kita akan menyelam langsung ke data mentah dengan ruang mesin Wikimedia. Tujuannya, untuk mengungkap cerita selama setahun yang isinya penuh dengan inovasi, perdebatan, dan tentunya pertumbuhan. Yuk, kita mulai. Kita semua kan sering banget pakai Wikipedia. Tapi, sebenarnya butuh apa aja sih buat menjalankan situs sebesar ini? Jawabannya tuh bukan cuma soal server dan kode, tapi soal ribuan manusia. Ya, sukarelawan yang berdebat, berkolaborasi, dan terus-menerus berinovasi. Mari kita lihat lebih dekat lagi. Nah, sumber kita kali ini unik banget. Bukan laporan tahunan yang sudah dipoles, tapi arsip mentah dari forum komunitas Wikipedia tahun 2022. Disinilah denyut nadi proyek ini benar-benar terasa. Tempat para sukarelawan berkoordinasi, berargumen, dan membangun ensiklopedia terbesar di dunia. Ini cerita langsung dari sumbernya yang paling otentik. Oke, perjalanan kita hari ini akan dibagi jadi 4 bagian utama. Pertama, kita lihat teknologinya, gimana mereka bikin situs ini jadi lebih baik. Lalu kita bahas orang-orangnya, gimana komunitas ini tumbuh. Setelah itu, kita masuk ke aturan mainnya, dan yang terakhir, kita bakal lihat kenapa Wikipedia itu adalah proyek yang gak akan pernah selesai. Yuk, kita mulai dari teknologi. Sepanjang tahun 2022, para sukarelawan dan pengembang fokus pada satu pertanyaan besar. Gimana caranya bikin Wikipedia lebih nyaman buat jutaan penggunanya? Jawaban mereka dimulai dengan perubahan visual terbesar dalam 1 dekade terakhir. Nah, ini dia. Tampilan baru yang namanya Vector 2022. Di sebelah kiri itu desain lama yang mungkin udah kita hafal banget, dan di kanan itu versi barunya. Ini bukan sekedar ganti baju ya, ini adalah upaya serius untuk memecahkan masalah-masalah lama dan membuat situsnya jadi lebih ramah buat semua orang. Yang paling mengesankan tuh data di balik perubahan ini. Fitur header yang nempel terus di atas halaman itu artinya Anda nggak perlu lagi repot-repot nge-scroll ke atas cuma buat nyari sesuatu. Hasilnya, guliran berkurang 16% dan pencarian meningkat 30%. Ini bukti nyata gimana desain yang pintar bisa bikin Wikipedia lebih efisien buat kita semua. Teknologi emang penting banget. Tapi, Wikipedia itu digerakkan oleh manusia. Jadi, sekarang kita pindah ke bagian kedua dan lihat gimana komunitas ini berusaha untuk tumbuh dan berkembang selama tahun 2022. Ini adalah cerita tentang orang-orang di baliknya. 500.000. Angka yang gede banget kan? Sebelum saya kasih tahu ini apa, coba tebak dulu. Ini bukan jumlah artikel baru, bukan juga jumlah donasi. Ini sesuatu yang jauh lebih fundamental buat kelangsungan hidup Wikipedia. Jawabannya adalah 500.000 suntingan dari para editor baru. Tim pertumbuhan Wikipedia sadar kalau jadi editor baru itu bisa bikin bingung. Makanya mereka bikin fitur tugas yang disarankan. Tugas-tugas kecil gitu, kayak nambahin tautan atau gambar. Hasilnya, 500.000 kontribusi dari para pendatang baru. Ini sukses besar dalam merangkul editor-editor masa depan. Komunitas Wikipedia itu ternyata lebih dari sekedar editor loh. Ini adalah ekosistem yang hidup dan punya kalender acaranya sendiri. Seperti yang bisa kita lihat, sepanjang tahun itu selalu ada aja kampanye global. Mulai dari kontes foto, kompetisi nulis soal feminisme, sampai ngasih penghargaan buat software terbaik. Inilah cara mereka menjaga semangat kolaborasi tetap membara. Oke, dengan komunitas global yang segede dan seberagam ini, gimana caranya mereka sepakat soal aturan main? Nah, ini membawa kita ke bagian ketiga, kisah tentang tata kelola. Ini mungkin salah satu aspek yang paling rumit, tapi juga paling krusial dari Wikipedia. Salah satu pilar utamanya adalah Kode Etik Universal, atau YOCOC. Anggap aja ini semacam konstitusi dasar soal perilaku di semua proyek Wikimedia. Tujuannya jelas banget, menciptakan lingkungan yang aman dan ramah buat semua orang. Tapi, punya aturan itu satu hal, menegakkannya itu cerita lain. Di tahun 2022, komunitas mengadakan voting soal pedoman penegakan kode etik ini. Dan hasilnya, nggak mutlak. Meskipun mayoritas hampir 59% setuju, ada 41% yang menentang. Ini menunjukkan ada kekhawatiran yang cukup serius. Beberapa anggota komunitas takut aturannya terlalu terpusat atau nggak mempertimbangkan konteks lokal. Ini cerminan dari debat yang sehat dalam sebuah demokrasi digital. Nah, ini bagian yang paling luar biasa. Meskipun votingnya lolos, komunitas nggak gitu aja mengabaikan 41% suara yang menentang. Sebaliknya, mereka malah memulai babak revisi baru untuk menjawab kekhawatiran-kekhawatiran itu. Ini menunjukkan kalau tata kelola di Wikipedia adalah sebuah dialog yang terus berjalan, bukan cuma sekedar keputusan mayoritas. Perdebatan soal tata kelola ini juga sampai ke tingkat kepemimpinan paling tinggi.
Pertanyaan tentang gimana caranya memastikan perwakilan yang lebih beragam di Dewan Pengawas jadi pusat diskusi di tahun 2022. Ini menunjukkan sebuah komunitas yang nggak takut buat menantang strukturnya sendiri demi jadi lebih adil dan inklusif. Ini semua membawa kita ke kesimpulan. Setelah melihat teknologinya, komunitasnya, dan aturan mainnya, ada satu benang merah yang sangat jelas. Wikipedia itu nggak pernah diam. Dia terus-menerus bergerak dan berkembang. Contoh terbaik dari evolusi ini adalah survei daftar harapan komunitas tahunan. Coba bayangkan, setiap pengguna bisa mengusulkan fitur teknis baru. Komunitas lalu berdiskusi, menyempurnakan, dan memilih ide-ide terbaik. Ini adalah demokrasi teknis yang sedang beraksi, mesin inovasi Wikipedia yang digerakkan langsung oleh Anda, para penggunanya. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Setiap suntingan, setiap pembaruan kode, setiap diskusi kebijakan, seperti yang udah kita lihat dari data tahun 2022, adalah bagian dari proses yang gak ada hentinya ini. Ini adalah proyek yang hidup dan bernafas. Jadi, setelah kita membedah data setahun penuh dari ruang mesin Wikipedia, jelas banget kalau ceritanya nggak akan pernah tamat. Setiap hari, babak baru ditulis oleh ribuan sukarelawan. Pertanyaan yang tersisa adalah, apa yang akan mereka bangun, diskusikan, dan ciptakan selanjutnya? Masa depan Wikipedia sedang ditulis detik ini juga. Terima kasih sudah menyimak.